Nah, kita sedang membicarakan ujian nasional. Hampir semua di ruang ini tidak setuju dengan ujian nasional. Seharusnya kita kaji dulu baik-baik. Bukannya saya ini pro ke siapa dan ke siapa. Segala sesuatu itu harus dilihat dari dua sisi. Kalau ujian nasionalnya hanya digunakan untuk pemetaan dan pengendalian untuk pendidikan, kenapa tidak boleh? Justru di situ kuncinya agar pendidikan ini bisa merata ke seluruh masyarakat. Tapi ketika kita mau pula menghilangkan unsur kelulusannya cuma di sekolah saja, ini diskusi loh Pak. Bukan berarti ini kesimpulan gitu. Dan persoalan ini nggak selesai di provinsi ini saja. Kalau kita serius melihat pendidikan yang seperti ini terus berlanjut, kami membuka ini untuk berdiskusi, bukan hari ini, bukan bulan ini, bukan tahun ini, terus kita awasi pendidikan ini. Kalau Bapak memang mempunyai perhatian, kami yang khusus yang 3 ini maju ke sini meninggalkan paripurna karena kami merasa ini sesuatu yang penting. Kembali kepada masalah ujian nasional tadi, kalau dilepaskan sama sekali nilai daripada ujian nasional ini dengan kelulusan, akhirnya pemetaan ini tidak bisa dijadikan data yang akurat. Nanti terbalik, murid-murid nggak mau memperhatikan ujian nasional itu. Bodoh amat katanya, memang mau pikirin. Yang penting kok bisa ujian sekolah. Jadi kita ambil kombinasi. Mungkin kita masukkan ujian nasional ini 25% gitu. Dan ini yang saya katakan tadi gunanya untuk apa? Untuk mengetahui 8 standar pendidikan itu sudah jalan dengan betul. Tadi siapa tadi yang cerita tentang standar pendidikan itu? Itu yang salah sebetulnya penyelenggaraannya, bukan teorinya. Coba kalau seluruh standar pendidikan nasional itu dilakukan dengan sempurna dari Papua sampai ke Aceh, itu betul itu. Jadi penyelenggaraannya yang tidak betul sehingga timbul akibat-akibat seperti yang kita dengarkan tadi. Penyelenggaranya. Nah, jadi kita mesti jangan terkecoh dengan akibat. Kita mesti lihat prinsipnya begitu. Ibu bapak sekalian, kami ingatkan, Kementerian Lingkungan itu paling enak dapat anggaran. Tidurnya di rumah nih, nggak usah lobby Menteri Keuangan, nggak usah lobby Bappenas, nggak usah lobby DPR. Tidurnya situ dapat 20% dari APBN. Tinggal nunggu APBN ini. Nah, sebetulnya itu yang kita harus awasi. Kemana uang input ini, 80 triliun ini untuk membuat pendidikan ini lebih baik? Kemana? Kalau nasional cuma sedikit Pak, 600 miliar, 80 triliun. Mari komunitas pendidikan bantu kami mengawasinya. Dan kami juga tidak berdaya Pak, seperti yang dibilang Pak Romani tadi, kalah di voting dan seterusnya. Tapi hati nurani kami ingin membuat ini sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat itu kan dari rakyat. Jadi ini jalannya sedikit Pak, supaya kami jangan dihujat terus. Ya, kami selalu lihat negatifnya. Jadi yang namanya wakil rakyat itu sistem yang membuat seluruh kelakuan rakyat ada di DPR. Jadi yang menjadi wakil rakyat sekarang siapa yang punya uang itu yang menang, itu fakta. Apakah orang punya ideologi, orang punya keahlian bisa maju ke DPR? Belum tentu. Kalau nggak dibilang tidak mungkin. Sistem yang membuat wakil rakyat yang ke DPR itu
terdiri dari seluruh golongan. Kalau dengan nilai ini dikatakan dari yang ngurus sejadah sampai jadi tukang tada. Betul, kita lihat buktinya. Tetapi kami ingin kepada Bapak, mari kita sama-sama membereskan pendidikan ini, jangan cuma sampai di konvensi ini saja. Lalu kita teriak-teriak seluruh akibat daripada pendidikan ini, di mana cuma 600 triliun dan 600 miliar. Ujian nasional ini sebagian daripada hasil pendidikan. Kemana ketuhanan yang Maha Esa? Kemana akhlak mulia? Kemana demokrasi? Kemana semua itu tidak terbaca di dalam hasil pendidikan? Sekarang kita balikkan kepada diri kita. Apakah anak kita atau orang sekitar kita yang lihat jauh-jauh, tetangga anak kita sudah berhasil dia dengan tujuan pendidikan tadi? Apakah dia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Apakah dia berakhlak mulia? Kalau orang Islam sembahyang nggak di 5 waktu? Apakah dia berakhlak mulia dalam pengertian tahu tata sopan? Apakah dia itu sehat jasmani dan rohani? Dan seterusnya. Lalu kalau itu terjadi sama anak kita, sama sekitar kita, yang tanggung jawab siapa? Sementara kita mencari jalan keluar persoalan cuma sepotong-sepotong. Baca aja sendiri di rumah kita. Anak kita sholat nggak? Anak kita tahu tata tertib nggak? Kalau orang tua datang, dia harus salaman atau dia harus menegur, jangan di seorang poin saja. Dan saya teruskan. Inilah masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena itu Bapak sekalian, tidak mudah kita cerita soal pendidikan ini. Tidak bisa sepotong-sepotong dengan konvensi. Bagus, saya tidak berapa menit. Oke. Lu nggak kasih tahu. Saya singkatkan poin-poinnya. Oke. Kembali standar nasional, ujian nasional. Jadi mari kita kaji dulu, Pak. Jangan langsung stop ujian nasional. Kalau nggak ada ujian nasional, bagaimana kita? Sebentar. Ini bukan kesimpulan. Ini wacana diskusi. Nggak harus di wacana diskusi ini timbul kesimpulan. Silakan berpikir sendiri-sendiri. Kalau nggak ada ujian nasional, bagaimana kita mengukur 8 standar pendidikan itu ke seluruh Indonesia? Bagaimana uang 80 triliun itu akan digunakan? Bakal kacau lagi 80 triliun itu kan? Sebentar ya Bapak. Kita nggak perlu kena emosi kok. Kalau nggak setuju saya bicara,